So, gimana sih caranya kita bisa nemuin karier yang benar-benar cocok buat diri kita, yang pas sama minat dan bakat kita? Nah, ini topik yang sering banget dibahas ya, terutama sama anak-anak muda kayak kita. Cuma, jujur aja, sering kali jawabannya terlalu umum. Kayak, ikuti passion, atau cari pekerjaan yang bikin kamu senang, dan bla bla bla. Tapi faktanya, pas gue ngobrol sama banyak orang, nggak semua dari kita punya privilege untuk sekadar ngikutin passion. Kita nggak hidup di dunia ideal yang semuanya berjalan sesuai harapan. Realitanya, buat bisa survive, buat bisa sukses, sebagian besar dari kita butuh strategi yang lebih realistis. Ini nih, yang jarang banget dibahas. Bakat dan minat itu memang penting, tapi nggak selamanya bisa jadi kompas utama dalam memilih karier. Kenapa? Karena karier yang tepat buat lo bukan cuma soal minat lo aja, tapi gimana lo bisa bikin minat dan bakat lo berkembang di dunia nyata. Gue yakin lo pasti sering dengar cerita orang sukses yang katanya nggak butuh privilege. Tapi, faktanya, hampir semua orang sukses pasti punya satu bentuk privilege. Entah itu berupa network, pendidikan, atau kesempatan emas yang nggak datang ke semua orang. Jadi gimana caranya kita yang mungkin nggak punya privilege bisa tetap maju? Gue bakal kasih tips praktis yang enggak cuman ngomongin soal passion doang. Pertama, lo harus ngerti dulu kalau passion itu nggak selalu muncul di awal. Banyak orang yang memulai karier mereka bukan dari apa yang mereka suka, tapi dari apa yang bisa mereka kerjakan dulu. Dan selama perjalanan, lo bakal belajar hal-hal baru, dan passion itu bisa tumbuh seiring waktu. Bahkan, kadang kita nemuin bakat kita setelah bertahun-tahun kerja di bidang yang enggak kita suka. Nah, ini nih, salah satu hal yang enggak banyak dibahas di luar sana. Lo bisa mulai karir lo dari bidang yang enggak sesuai sama minat lo. Tapi itu bukan berarti lo bakal stuck di situ selamanya. Yang penting adalah gimana lo bisa ngembangin diri lo di situ, sembari lo ngumpulin resources buat akhirnya ngejar apa yang lo benar-benar suka. Fakta kedua yang jarang banget dibahas adalah, lo harus mikir pragmatis. Apa yang dibutuhin pasar sekarang? Kita semua tahu, zaman udah berubah. Teknologi terus berkembang, dan industri terus berubah arah. Kalau lo punya minat atau bakat di bidang yang ternyata lagi nggak butuh banyak pekerja, lo mungkin harus mikir ulang. Karena ya jujur aja, passion lo nggak akan bayar tagihan lo. Sebaliknya, coba perhatiin industri atau bidang yang lagi berkembang pesat. Misalnya digital marketing, teknologi, atau creative industry. Lo bisa banget cari titik temu antara minat lo dan apa yang lagi booming di pasar saat ini. Ini bukan berarti lo ngelupain passion lo, tapi lebih ke cara realistis buat gabungin passion lo sama apa yang dibutuhkan pasar. Kadang kita terjebak dalam mitos bahwa bakat itu adalah segalanya. Padahal kenyataannya, skill yang beneran berharga di dunia kerja sekarang bukan cuma bakat bawaan lo, tapi gimana lo bisa ngembangin skill baru yang relevan sama kebutuhan zaman. Banyak orang sukses itu nggak cuma bergantung sama bakat bawaan mereka, tapi mereka ngelakuin upskilling atau nambah kemampuan baru sesuai sama perkembangan dunia kerja. Contohnya, lo mungkin punya bakat di bidang seni, tapi kalau lo nggak paham cara nge-branding karya lo, atau nggak tahu gimana caranya masukin karya lo ke platform yang tepat, bakat lo jadi nggak terlalu berarti. Jadi, lo perlu belajar terus-menerus, nggak cuma ngandelin bakat aja. Next, lo nggak bisa lupa sama satu hal yang paling penting, tapi jarang dibahas, yaitu network. Siapa yang lo kenal dan siapa yang bisa bantu lo berkembang, itu salah satu faktor terbesar yang bakal nentuin kesuksesan lo. Bahkan, banyak orang yang punya karier cemerlang bukan karena mereka lebih berbakat, tapi karena mereka kenal orang yang tepat di waktu yang tepat. Gue nggak bilang lo harus cari network dengan cara menjilat atau apalah. Tapi lo harus ngerti bahwa di dunia kerja, relasi itu bisa membuka pintu-pintu yang sebelumnya lo nggak tahu. Jadi, mulai bangun network dari sekarang, baik itu dengan kolega, mentor, atau teman-teman lo yang punya visi sama. Jangan takut buat mulai ngobrol atau kolaborasi. Dan yang terakhir, pastiin lo punya tujuan yang jelas. Minat dan bakat lo harus terarah ke tujuan yang spesifik.
Jangan cuma bilang, gue mau sukses, atau gue mau kaya. Apa arti sukses buat lo? Apa langkah-langkah konkret yang lo siap lakuin buat ngembangin bakat lo? Apa rencana jangka panjang lo? Lo nggak bisa cuma ngandelin bakat dan minat aja tanpa ada strategi. Pikirin gimana caranya lo bisa ngejembatani passion lo dengan kenyataan di dunia kerja. Jangan takut buat berubah arah atau coba hal baru selama lo tetap punya gambaran besar tentang tujuan lo. Lo harus fleksibel, tapi juga tetap terarah. Oke, fam. Itu tadi beberapa hal yang mungkin jarang lo dengar soal gimana caranya milih karir yang pas buat lo. Ya, minat dan bakat itu penting, tapi lo juga harus realistis dan paham bahwa privilege, network, dan kemampuan buat beradaptasi itu nggak kalah pentingnya. Gue yakin, kalau lo bisa gabungin semuanya, lo bakal lebih siap buat menghadapi tantangan karir di masa depan. Jadi mulai sekarang coba deh evaluasi diri lo. Apakah lo cuma ngandelin passion, atau lo juga punya strategi buat ngembangin diri lo di pasar yang ada sekarang? Percaya sama proses, tetap belajar, dan jangan lupa buat bangun network yang kuat. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini, biar lo nggak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Lo juga bisa cek video lain yang gue rekomendasikan buat ngebantu lo lebih dalam lagi dalam memilih karier. Dan terakhir, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman lo yang butuh panduan juga. So, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat, fam!